Paisa. Paisa. Yuhu. Maaf nih Paisa. Bukannya saya pengen tahu urusan domestik orang lain. Tapi kelihatannya Paisa dari tadi serius sekali. Sampai kumisnya ada yang jatuh berguguran. Maaf Pak Mujle, waktu saya sangat terbatas. Silakan langsung ke pertanyaan. Waktunya sangat terbatas. Alah, kemarin siang aja jam 2 saya ke rumah Paisa lagi sarungan. Gimana terbatas? Ini saya ingin tahu sebetulnya apa sih yang lagi dilakukan sama Paisa ini? Tidak boleh. Tidak boleh apaan? Tadi kan Pak Mujle bertanya. Iya. Maaf kalau boleh tahu. Maka jawaban saya tidak boleh. Pelit banget nih orang, lama-lama saya sundut ini. Paisa, kalau boleh saya tahu. Nggak boleh, saya aja nggak boleh barusan. Saya sedang berusaha ini Pak. Saya sedang berurusan ini. Kalau boleh saya tahu, lihat nih ya. Iya. Kenapa sih Pak Mujle itu nggak boleh tahu? Karena orang yang ingin tahu tidak harus diberitahu. Biasanya nanti jadi sok tahu. Tahu-taunya nanti orang lain diberitahu. Iya. Lagian kita tidak boleh memberitahu ke orang sembarangan. Oh begitu ya. Memangnya kenapa? Kenapa? Kok ngeliat saya Pak? Kali aja orangnya nggak suka tahu, sukanya tempe. Paisa tuh kan kelihatan sama perempuan dikasih tahu, dikasih teh. Kamu mau apa? Mau tahu. Udah habis. Tadi saya nggak dikasih, dia nggak dikasih. Ya tapi saya mau tahu. Oh mau tahu? Ya silakan. Paisa, kalau saya boleh tahu, Paisa lagi nulis apa sih? Saya tidak menulis, Terus? saya menggambar. Gambar. Itu sih Pak. Ya, silakan. Begini, ini ada kesan selama ini bahwa I punya ketua umum itu alergi dengan debat. Sebentar Pak Murfi, Ya. kalau keluarga saya tuh alergi dengan obat. Ya ini dengan debat. Ini pandangan ini sangat keliru. Karena apa? Karena kalau I punya pimpinan atau ketua umum berdebat, itu yang lain menjadi terpesona. Masa? Iya. Alasannya apa? Tuh, begini punya ngademin. I punya ketua umum kan jarang ngomong, jarang bicara. Tidak seperti kandidat-kandidat yang lainnya. Suka obral janji, omong sana, omong sini. Ya kan? Yang tidak karuan. Nah, kalau I punya pimpinan, itu setiap kalimat per kalimat itu selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, I punya cuplikan atau rekaman tentang pandangan debat dari I punya ketua umum. Oh iya. Coba kamu perhatikan sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya. Saya itu bukannya menolak debat. Justru saya itu sangat memahami debat. Debat itu terdiri dari dua suku kata, yaitu de dan bat. De artinya adalah deg-degan. Siapapun yang ikut debat pasti deg-degan. Bat artinya adalah obat. Supaya tidak deg-degan, sebaiknya minum obat. Kalau mau contoh debat di Amerika, jangan setengah-setengah. Debat di sana nggak ada yang disorakin. Nah, di sini supporter debat pada berisik. Tepuk tangannya suka oper. Teriak-teriak, yel-yel. Ini mau nonton debat, apa mau nonton Dewi Persik?
kembali lagi di Demo Crazy, dan kalau tadi kita sudah mendengarkan pendapat dari Ketua Umum Partai Kambing Hitam mengenai debat Capres, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah simulasi debat yang akan dilakukan oleh Bapak Murphy dari fraksi Kambing Hitam. Ya. Dan Pak Murphy akan melawan, Bapak Ngademin dari fraksi Bonsai. I'm upright. I love you. Ngademin Santoso. Oh ya, salaman dulu, salaman. Astagfirullah. Udah Pak, udah belum? Udah ya? Siap Pak, pemanasan dulu nggak? Ya. Stretching. Cukup. Kalau di Thank belakang you. kalau kencing. Oh, enggak. Udah Pak. Baik, materi debat kita pada hari ini adalah mengenai debat. Iya, oke. Ya, Thank you silakan. for your Melanie. Yes. I Pak. Maaf, di sini aja nggak usah jalan-jalan. maklum, saya side jobnya vokalis. Oh iya. Tapi ntar kameranya susah nyorotnya. Oh iya, lagian sayang ya udah mahal ya. Iya, mahal ini bagus. Maklum, naluri vokalis Marawis. Tapi norak banget Mik, dekat-dekatnya kayak mau azan. Begini, Ya, silakan. saya akan memulai debat ini dengan satu buah data. Oh, Di AS, Oh, Amerika Serikat, Pak. hah? Amerika Serikat. Bukan, Apa, Pak? anak Surabaya. Ya Amerika Serikat dong. Di sana para sarjananya memperdebatkan apakah debat di televisi itu penting. Penting nggak kira-kira? Hah? Saya tanya, penting tidak? Debat di TV penting atau tidak? astagfirullah. Bukan sama saya Pak debatnya, sama Pak Ngademin. Saya Kenapa enakan lihat dimarahin? kamu daripada lihat dia. Pak, aduh. Sebentar. Ya. Ini acara debat, bukan sinetron ratapan anak tiri. Tadi kayak mak sama bapak. Iya, Mak sama bapak. Back to the jungle. Ya, terus. Kayak lagu ya. Sebagian berpendapat bahwa debat tersebut tidak berpengaruh. Oh. Ya, karena itu hanya memperkuat anggapan dan keputusan yang sudah ada. Ya. Benar tidak? Oh iya. Iya Pak. Benar tidak? Ya, coba silakan ditanggapi. Benar tidak yang dikatakan oleh Pak Murphy tadi Pak? Itu tidak membawa pengaruh. Oh, jangan bikin kaget Bentar, dong. orang ada bagiannya. Oh iya, Udah silakan. selesai. Please sit down. Ya. Oh ya, Please sit up. Silakan Pak. I'm upright. I love you. Iya. Service over. ini jadi malah kenapa bulu tangkis? Ya. Silakan Pak. Ya. Saya sangat tidak setuju banget dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Murphy. Karena debat di televisi itu sangat penting. Ya kan? Bisa terkenal. Ya kan? Bisa masuk TV. Ya. Ya kayak gue. Orang mikir kali dia. Jadi keuntungannya itu banyak sekali. Lah debat yang tidak ada gunanya adalah debat di pinggir rel kereta api. Kayak gue. Kenapa? Apalagi kalau pas kereta lagi lewat. Pas itu mau ngomong teriak-teriakan, woi, para semua bola bakal dengeran. Capek ya Pak Ibu ya? yang Ngademin. Silakan. Ini debat banyak merugikan. Ini selalu banyak ruginya. Ini apalagi kalau Kalau gitu jangan dagang. loh ini masalah debat, ini banyak ruginya daripada Ya, gimana, untungnya. gimana? Contohnya, kalau yang masuk televisi itu you punya Ngademin masuk TV seperti ini. Coba you bayangkan, berapa banyak kerugian yang ditanggung oleh rakyat. Karena semua TV-nya rusak. Ini, gara-gara melihat munculnya wajah you punya Pak Ngademin. Ngademin. Oh gitu. Jadi Iya kan? Lagian, itu dari Bali itu lagian. Legian Pak. Oh itu legian. Iya. Lagian. Menurut saya debat. Darah Bali legian. Iya. Kalau Pak Lek saya legino. Coba tolong ya. Tenang. Silakan dilanjutkan Enggak, kembali. ini masalah debat ini karena ini lebih berfokus kepada penampilan semata. Hanya penampilan dan kepribadian. Nah, itu ketimbang substansinya atau isunya. Ya, betul kan? Iya. Betul, tidak ada itu. Tidak ada itu. Ya kan? Iya Pak. Itu hanya penampilan saja. Iya. Apa lu? Udah selesai. Sudah. Jadi yang Nio bilang cuma Hanya penampilannya saja. Iya Pak, udah. Ya silakan. Eksplosi dong saya. buat saya itu adalah no problem. Us. I love you. 1-0. Pak, kenapa
kenapa dibantuin? Kayak bulu tangkis lama-lama. Coba Pak Ngademin. Menurut saya- Indonesia Pak ya. Ada patah kata mengatakan Yuk Ngademin. Itu harus sistematis. Pepatah harus EYD, ejaan yang dicuekin. Disempurnakan. ya EYD. ini juga udah Pepatah. bahasa yang baik dan mendingan. Ada patah kata mengatakan 7 kali 7 49. Wow. Setuju tidak setuju yang penting penampilan. Wah, ya. Ah, Bagus sekali. you punya Ngademin. Saya setuju kalau 7 kali 7 sama dengan 49. Tapi harus diingat, 49 diambil 2 sama dengan 45. 45 dibagi 3, 15. Jadi Guru matematika plus kali ya. Ya Pak, cukup. Aduh. 47 dikurang 2 bukan 45. Nih nggak bisa matematik. Ya Allah, kok dihitung beneran? 245. Iya, kalau 49 dikurang 2 baru 47. Bapak gimana Ini sih? 49 apa 47? 49. Kalau 47 bagi 2, 45. Ini kok jadi ngomongin apa gini. sih? Ya Gini. ampun. Ini gara-gara Gini, patung balik. Ini gimana sih? Ini supaya clear persoalannya, tadi dari Pak Ya. ini 49, 49. 47, ini ngambil banyak nggak kira-kira nih? Dua lausin aja. Pak, ya tenang, udah cukup ya. Ini daripada terus berdebat, bikin jantung saya makin berdebat-debat, Pak. Debat. Iya. Tapi memang kamu wanita debat. Oh, Hebat. Hah? Hebat. Oh iya. Enggak sering sering jalan. udah, Pak. Makan soto debat. Udah, Pak, udah. Ya. Selesai ya. Udah, buruan. Ini mau hujan debat nih, mau hujan debat. Udah, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan kembali lagi ke tempatnya, Pak. Terima kasih banyak. Kita langsung saja akan mendapatkan informasi Piala Oscar di bawah, Pak. Tadi 47 apa 49 jadinya itu? Udah, Pak, udah. Ya, Bingung izinkan saya. saya sebentar saja. Terima kasih buat Mama, Papa. For you, Mam. Ya, tepuk tangan dulu untuk kedua orang yang sudah berdebat hari ini. Dan sekarang sudah hadir juga di ruang sidang dua orang narasumber yang akan memberikan informasi kepada kita mengenai agenda sidang kita pada malam hari ini. Yang pertama telah hadir Bapak Agus Purnomo, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya yang kedua ada Bapak Yasona Lauli, anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih telah hadir. Dan kalau begitu saya langsung saja bertanya pada Iya. narasumber, Pak. Tapi sebelumnya gini, Melanie ya, Iya, supaya Pak. nanti tidak terpotong ya penjelasan dari Pak Lauli dan Pak Agus, kita mulai dari Mas Bima dulu. Nah, Mas Bima, Anda sebagai seorang pakar politik gitu, bagaimana Anda melihat tentang debat ini gitu? Kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin ini juga punya karakter yang berbeda-beda. Dalam debat itu akan ketahuan begitu. Jadi saya kira aspek-aspek itu membuat kita seharusnya memiliki satu aturan tentang debat yang berkualitas. Iya. Pasti Pak Lauli dan Mas Agus juga punya pandangan ya, bisa sama dengan Mas Bima, bisa juga berbeda gitu. Tapi tetaplah di Demokrasi, kami kembali setelah pesan berikut ini. Ini punya saya. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demo Crazy. Dan tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Mas Bima mengenai wacana debat capres ini. Sekarang saya langsung ingin bertanya kepada Mas Agus. Mas, saya ingin tahu deh Mas, sebenarnya kenapa sih debat capres ini kok perlu diatur dalam sebuah RUU gitu Mas? Sederhananya begini, jadi politik itu kayak bank kira-kira. Jadi dasarnya adalah kepercayaan, dari trust gitu. Untuk kemudian menunjukkan bahwa orang percaya itu harus bisa menilai kandidat itu antara apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia lakukan. Jadi karena politik intinya kan harapan begitu. Jadi karena itu harapan memang harus disampaikan, itu pekerjaan politik memang. Kadang-kadang ada yang bohong, kadang-kadang ada yang tidak. Nah karena itu kemudian kita menginginkan setiap kandidat itu supaya menyampaikan apa yang dia inginkan pada saat kemudian dia memimpin. Setelah itu kemudian pada awalnya kita menginginkan di setiap provinsi ada mungkin debat begitu. Tetapi awalnya 33 kali gitu. Ya. Tapi kemudian dipersederhanakan menjadi 11 kali, 3 provinsi 1, 3 provinsi 1. Tapi kemudian melihat waktunya tidak cukup karena hanya 1 bulan ya.
1 bulan sampai akhirnya kemudian kita bersepakat untuk 5 kali gitu. 5 kali asumsinya dulu ada yang pertama di pulau-pulau besar begitu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kemudian terakhir di Jawa begitu. Tetapi kemudian ada kita berbeda pendapat. Nah, akhirnya kemudian ini menjadi bagian dari yang kita harus lobikan gitu. Tapi intinya sebenarnya 5 itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Jadi 3 itu untuk presiden, kemudian 2 untuk wakil presiden. Nah, sementara itu yang menjadi bahan perdebatan. Ya. Kalau Pak Yasona sendiri, kalau sikap dari fraksi Bapak mengenai wacana debat capres ini seperti apa sih Pak? Saya pikir tidak ada perdebatan dalam soal apakah perlu debat atau tidak ada debat. Saya pikir itu sudah menjadi kesepakatan. Kami mempersoalkan itu soal jumlah saja. Sejak awal perdebatannya dimulai dari perdebatan 10 kali, itu menjadi persoalan karena jangka waktu yang sangat sempit. Tapi bahwa harus ada debat, fraksi Anda sudah sepakat? Bukan hanya sejak awal sudah ada masalah. Itu tidak ada masalah di sana ya? Karena kan teman-teman mengambil referensi di United States. Ya. Saya kira ini barangkali penting dan tidak ada masalah buat kita. Waktu ditawarkan 10 kali saya katakan, wah kita ini tidak sedang mencari seorang presiden yang ahli debat. Kita mencari seorang presiden yang visioner, ya, yang mempunyai visi dan misi yang jelas, yang kemudian mampu menjalankan visi itu ke depan. Dan juga presiden yang mampu mengambil keputusan tegas dan tidak ragu-ragu, walaupun pada kondisi-kondisi yang sangat pahit sekalipun. Dan presiden yang care dan tahu jantung dan hati rakyat. Itu lebih banyak kepada implikasi bagaimana dia ke depan. Itu tidak akan tampak dalam soal perdebatan. Nah, ini poinnya Pak. Anda yakin tidak akan tampak. Sementara banyak pihak merasa bahwa justru debat itulah akan terlihat jati diri, karakter dan visi seorang calon presiden. Tidak ada masalah di situ. Soalnya soal yang saya katakan tadi 3 kali. Jadi soal wacana 32 itu barangkali soal yang 5 itu tidak masalah. Karena waktunya sangat sempit, ini perkiraan kita pendaftaran presiden itu akan diumumkan itu sekitar tanggal 3 Juni. Pemilihan presiden itu 3 Juni berarti 3 hari setelah itu baru ada kampanye. Baru pemilihan presiden itu 7 Juli, itu jadwal KPU. Jadi itu waktu yang sangat sempit. Lebih baiklah waktu yang tersisa itu digunakan secara maksimum oleh seorang calon presiden ke daerah-daerah, bertemu dengan rakyatnya, mendengar kesulitan kehidupan mereka ketimbang hanya duduk di depan TV. Karena persiapan untuk debat, kalau memang kita mau memperoleh kualitas debat seperti yang Barack Obama dan John McCain, itu pasti memerlukan persiapan 1-2 hari. Lebih bagus mereka datang ke daerah-daerah, mendengar apa yang dikatakan rakyat dan ini. Jadi soal debat tidak ada persoalan buat kita, dan memang itu diatur oleh KPU oleh seorang moderator yang tidak berpihak, dan ini sudah disepakati. Jadi persoalannya saya pikir cukup sederhana buat kita. Ya, baik. Mas Bima, ini ada perdebatan di sini mengenai waktu ya Mas. Ini gimana Mas Bima? Saya kira kalau terlalu banyak juga habis waktu untuk menyiapkan debat ya. Tapi saya kira 3, 4, 5 kali debat sekalipun itu tidak akan ada masalah bagi seorang capres yang berkualitas begitu. Artinya tidak perlu persiapan terlalu matang dan macam-macam gitu. Dan saya kira juga apa bedanya gitu. Dalam waktu 1 bulan itu juga sulit kita mengunjungi 33 provinsi secara intensif. Yang penting bagi saya sekarang adalah bagaimana debat itu kita susun sehingga yang keluar adalah substansi, bukan tontonan, bukan kemeriahan, bukan tepukan tangan, bukan cemoohan, bukan teriakan macam-macam lah. Kira-kira begitu. Nah, ini yang dibicarakan oleh bapak-bapak ini di parlemen. Menurut Anda harus ada penonton nggak debat itu? Boleh diatur formatnya. Penonton barangkali seperti model yang di debat kedua ada format moderator, ya, ada format pertanyaan dari floor 1-2, tetapi betul-betul harus disepakati oleh para pihak supaya jangan sampai nanti, karena ini live biasanya, sampai mempermalukan. Itu harus kita jaga. Jadi, tapi Mas Bima, saya rasa emang harus ada penonton. Jangan sampai debat itu cuma 2 kandidat itu berdebat berdua di ruangan. Kita nggak tahu ntar mereka udah jambak-jambakan, udah guling-gulingan di dalam kan. Nah itu kita agak telat untuk memberikan pertolongan nantinya. Gitu. Ya, Bapak-Bapak, biasanya di setiap sidang kami juga mendengarkan keterangan dari pemerintah. Untuk itu kami ingin mengundang Bapak Wakil Presiden Ucup Keli. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Wapres Ucup Keli. Iya, ini dia. Mr. Narasumber, together with me, Mr. Narasumber, Mr. Staff Ali, and Mrs. Protokol. Protokol? Yeah. What?
come here, stasiun, come here. Itu datang. Iya, stasiun come. Gambir, Pak. Hah? Obama, your name in Indonesian very very famous. No, Obama bin Laden, no. Obama Opapa. Wah. Titling sinetron Obama Opapa, oke? Iya. Oke, I'm sorry. Okay, yes. Wait a minute ya. Us. Halo, Meken. Meken Jahit, no. Yeah. You talk and Obama, okay, please. Ini artinya saya menyampaikan bahwa Meken dan Obama itu pengen ngobrol berdua. Saya persilakan supaya orang lain tidak dengar. Udah. Iya. Terima kasih. Ya. Oke. Ya, Pak Wapres, Ya. ini kita lagi ngomong soal debat. Nah, kalau menurut Pak Wapres sendiri, bagaimana Pak Wapres memandang soal debat ini, Pak? Oh, debat itu ya kalau saya anggap istilah debat sendiri itu hanya dua suku kata. Debat itu parade hebat-hebatan. Dampaknya satu. Dampaknya debat itu satu. Apa ya, Pak? Dampak parade hebat-hebatan, dampaknya juga debat. Apa, Pak? Derita batin. Nah, ini bahaya. Makanya tadi ada istilah katanya PDIP tidak mau ikutan debat atau Enggak, gimana? mau Bisa debat di- tapi masalah jumlahnya. Oh. Kan ada yang mengusulkan 5, mungkin kalau dari Pak dari PDIP sendiri mungkin pingin ya 3 cukup lah gitu. Beraninya berapa PDIP? Dari sananya berapa, Pak? Ini bukan soal berani atau tidak Oh, iya. berani, Iya. tetapi soal suatu perdebatan itu kan kalau terlalu sering juga menjadi kehilangan esensi saya kira. Iya. Barack Obama dengan McCain saya 3 kali pemilihan presiden di Amerika. Di mana Pak? Di Amerikanya dulu, Pak? Di Virginia dan North Oh, di Carolina. Virginia. Ya. Oh, Virginia. Jadi Virginia. itu biasanya at the most 2, tapi ini karena yang sekali ini 3 ini karena barangkali persoalan antara yang dihadapi Amerika Serikat sekarang, jadi antara seorang calon yang barangkali yang mungkin cukup hebat lah Barack Obama dan satu pengikut protesenya Bush. Jadi ini memancing suatu perdebatan ataupun yang seru jadi sampai 3 kali. Apakah menurut Pak Lauli kira-kira nanti kandidat-kandidat yang akan muncul itu ketika mereka berdebat nggak akan menarik begitu, Pak? Menarik pastinya, tetapi kalau sudah sampai, apalagi tawaran pertama 10 kali yang saya katakan sudah sangat eksesif dengan waktu 1 bulan, saya kira enggak. Kami nanti di-cut menjadi 5. Jadi buat kami, saya dan teman-teman berpikir bahwa kualitas debat lebih penting daripada kuantitasnya begitu. Jadi di situ esensinya di situ gitu. Artinya tidak hanya sebatas tontonan, Ya, tapi juga tetapi- tuntunan kan gitu, Pak ya? Boleh saja barangkali begitu. Ini bahasa Wapres, Pak ya? Iya. Ya kalau Mas Agus sendiri, Mas, kira-kira format seperti apa sih yang bisa cocok? Kalau kita lihat debat-debat selama ini ya, tentu debat pilkada ya, kan terlalu ramai itu, terlalu meriah gitu ya. Seperti ya seperti yang di Amerika itu orang nyonton juga kusyuk dan sebagainya gitu. Kalau di Amerika, Pak Wapres ke Pak Oh, Agus. Agus, silakan. Ya. Jadi mungkin merujuknya ke tujuan kita bernegara. Jadi ketika republik dibentuk itu ada beberapa tujuan. Jadi sekurang-kurangnya 4 ya. Jadi yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Jadi sekurang-kurangnya 4. Ya. Misalnya kalau kita kemarin menghitung berdasarkan isu ini 4 begitu. Kemudian terakhirnya itu final countdown lah gitu. Perdebatan Countdown, terakhir. Apa saja terserah Pak. countdown 25 atau? Nah, jadi kita berbasis isu begitu. Jadi satu isu, satu perdebatan, satu isu, satu perdebatan. Saya kira ini akan sangat menarik begitu. Walaupun memang ketika dulu kita berpikir banyak karena kita memang tidak punya tradisi untuk ada konvensi di masing-masing partai. Tapi yang dikhawatirkan Pak, debat itu akan menjadi lomba janji-janji nanti Pak. Sementara janji yang bisa diikuti hanya tokoh dari India Pak. Mahatma Janji ya kan? Enggak, banyak sekali loh orang debat itu hanya janji-janji, ya kan? Turunkan harga, tapi kenyataannya ya kan? Ya banyak loh buktinya ya kan? Pengangguran ya kan? Katanya angkanya sudah mulai menurun. Ya kan? Ternyata menurun pada anak cucunya. Ini bahaya ini Pak. Iya kan? Jangan janji-janji lah ya. Justru dari situ sebenarnya. Silakan interupsi. Bentar. Ini juga interupsi. Silakan Pak Agus. Ini yang mana nih? Jadi sebenarnya ya dari situlah kita mengukur komitmen seseorang.
Jadi presiden itu orang dipegang dari kata-katanya. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia janjikan, apa yang dia sampaikan menjadi sebuah harapan, ya itulah yang kemudian dinilai. Kalau memang kemudian dia tidak cakap, kita kasih kesempatan sekali. Kalau dia cakap, kita kasih kesempatan 2 kali. Maksimal itu menurut Undang-Undang Dasar. Ya. Silakan tadi Pak Isa Silakan, mau Pak Isa. interupsi? Ya, kalau saya Tunggu, kayak Pak Loli mau Ya, Pak Loli, silakan. nanggapin, silakan Pak Loli. Ya Pak Loli mungkin menanggapi. Ya, terima kasih. Saya kira benar bahwa ada dari 4 tujuan yang disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai satu format debat, tetapi itu kan bisa digabung ya, misalnya mengenai meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa bisa menjadi suatu Tapi isu. sebenarnya format-format tuh bisa kita contoh yang udah ada Pak. Misalnya formatnya itu rek spasi 3, 2, 1 gitu misalnya gitu. Pak Iwel, Iya. Anda tidak cocok kerja di air. Kamu cerek. Piye kabare? Umur Anda berapa? Oke, ya ini nampaknya sidang semakin seru, tapi kita harus istirahat dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Demokrasi. Ya pemirsa, kembali lagi di Demokrasi, dan karena ini adalah sidang terbuka, maka telah hadir juga bersama-sama dengan kita untuk menyaksikan jalannya sidang pada malam hari ini teman-teman dari STIMIK PGRI Tangerang. Selamat datang di Demokrasi. Dan berikutnya juga sudah ada teman-teman dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Oh, banyak pasukannya ya. Dan yang terakhir ada teman-teman dari Universitas Pelita Harapan. Oh iya, silakan. Silakan Pak Isa. Akhirnya, silakan Fraksi Lidah Tak Bertulang. nanti nggak dilempar lagi ya. Enggak. Mungkin Pak Agus ingin menambah. Oh, silakan Pak Isa. Silakan. Tolong Pak Mujle berjanji, swear ya, jangan dilempar lagi ya. Swear, tekewer-kewer nih. Silakan Pak Isa. Kalau saya setuju aja dengan adanya debat. Bahkan saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Megasani. Bahwa debat itu harus diatur dengan baik. Jangan sedikit-sedikit tepuk tangan. Sedikit-sedikit tepuk tangan. Tepuk tangan, kok cuma sedikit. Interupsi Pak. Ini masalah debat ini itu tidak usah terlalu diperdebatkan. Untuk apa berdebat? Untuk masalah yang debat ini hanya menimbulkan perdebatan. Debat itu tidak usah diperdebatkan. Karena menimbulkan perdebatan. Pak Murfi, Ya. saya bukannya mau mendebat Anda. Ya. Melotot aja sih lu. Jadi masalah debat ini memang menarik diperdebatkan. Jadi lebih baik kita berdebat, apakah debat itu baik diperdebatkan? Astaga. Saya ngomong apa sih ya? Pak, Bapak-bapak, Iya. saya boleh ikut? Ayo, saya mau pulang, yuk. Maksud saya ikut bicara. Oh, ikut bicara. Iya, kalau menurut saya debat bukan hanya media komunikasi politik, tetapi juga memperkuat kredibilitas Presiden dan Wakil Presiden Indonesia di mata internasional. Oh, kayak you selain cantik, beautiful, you juga pinter, smart. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang saya lihat, orang yang pintar debat itu belum tentu pintar memimpin. Dan debat itu sebenarnya sudah sangat akrab dan dekat dengan masyarakat perkotaan. Bahkan masyarakat di kota banyak yang punya kartu debat. Kartu debit kali, Pak. Sebentar. Debit Pak. Berbicara debat calon presiden, saya akan mengajak Anda ke Amerika Serikat. Ya. Aduh, Pak, saya nggak punya paspor. Bukan, saya ingin mengajak situasional tahun 60. Di sana ada debat calon presiden di televisi pertama di situ. Ketika itu John F. Kennedy dan Nixon ya. Di mana kita ketahui ada hal yang sangat menarik. Kennedy menang dalam
televisi maksudnya. Debat di televisi. Iya, di televisi. Kemudian Nixon menang di radio. Ini artinya Bapak-bapak Ibu sekalian jangan serius dong, biasa aja. Iya. Enggak, saya lagi lihat itu menang di televisi, menang di itu radio. Ya, ini Berapa arti kosong, Pak? publik pendengar radio lebih memperhatikan kata-kata dan gagasan yang disampaikan. Ini yang radio. Kemudian kalau yang di televisi lebih menaruh perhatian pada penampilan gerak tubuh, tingkah laku dan non-verbal serta yang lainnya. Pak Topik, Ya. kalau saya boleh tanya itu gelombangnya berapa ya? Itu 60, Pak. tahun 60. Ya, Pak, saya Iya, mau langsung iya. kembali ke Mas Bima nih. Mas Bima, kalau kita berbicara mengenai teknis penyelenggaraan dari sebuah debat, sebenarnya yang ideal tuh seperti apa sih untuk menghasilkan debat yang berkualitas? Saya kira supaya debat itu berkualitas dan mencerahkan kita semua, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, Melanie. Yang pertama adalah aspek penyelenggaraan ya. Ini harus independen, harus netral terkait misalnya dengan pemilihan panelisnya siapa, tempatnya di mana, dan biayanya dari siapa. Yang kedua terkait dengan tentunya adalah masalah sanksi. Saya kira ini juga harus jelas. Percuma kalau kita desain debat itu canggih betul, mahal, tetapi tidak ada keharusan misalnya, ataupun ya kalaupun ada hanya himbauan dan capres atau cawapres itu punya peluang untuk tidak datang tanpa disertai sanksi yang jelas begitu. Nah ini saya kira titik-titik yang harusnya disepakati untuk diputuskan oleh bapak-bapak kita ini. Ya. Gimana nih Pak, boleh ditanggapi mengenai sanksi? Kalau soal sanksi tidak ada ya, sanksi pidana ya. Tapi tentunya kan itu menjadi sanksi moral barangkali dan publik akan membuat penilaian itu. Karena kalau kita juga mengatur sampai sedalam itu, saya pikir ini tidak kurang pas lah. Karena di Amerika sendiri tadi dikatakan debat itu tidak diatur dalam undang-undang, itu hanya konvensi yang berjalan. Sempat pada waktu Nixon dan John F. Kennedy berdebat, kemudian periode berikutnya Johnson tidak melakukan debat ya. Tapi kemudian dia menjadi berkembang sebagai suatu konvensi di dalam pemilihan presiden. Nah, di kita atur sekarang penyelenggaranya KPU, anggarannya APBN. Benar yang dikatakan Mas Bima tadi, yaitu moderator harus betul-betul independen. Netral ya? Nah, netral dan juga tidak diperkenankan memberikan komentar. Sehingga dia betul-betul seorang yang independen. Nah, oleh karenanya barangkali perlu disepakati oleh para calon. Mas Agus, dari tadi kita kan berbicara selalu berkiblat pada Amerika gitu ya. Kira-kira bisa nggak sih kita tuh menyelenggarakan sebuah debat yang ideal seperti itu, yang berlangsung secara Ya, tertib? menurut Anda model Amerika itu pas nggak untuk diadopsi? Pertama begini, jadi tradisi Amerika bisa menyerang secara langsung ya. Saya kira ini dari sisi kultur kita itu tidak cukup tepat begitu. Mungkin memang nanti yang berperan adalah moderatornya, yang mengkontraskan pendapat antar calon presiden adalah dia. Setelah itu kemudian antar sesama presiden, calon presiden itu mungkin tidak bisa memberikan komentar terhadap secara langsung ya. Jadi tetapi memang ini harus pintar-pintar moderator. Kalau sesama kandidat nggak bisa saling mempertanyakan, nuansa debatnya itu di mana Pak Agus ya? Sebenarnya masalah lalu lintas saja begitu. Jadi mengkontraskan antara satu policy, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti breakdown-nya nanti kan masalah pendidikan. Pendidikan, satu berbicara tentang pendidikan, satu berbicara tentang pendidikan gitu. Dua-duanya kemudian moderator bisa mengarahkan misalnya menurut Anda sebenarnya seberapa efektif dibandingkan dengan program ini. Jadi di antaranya begitu. Tetapi karena moderator itu tidak bisa, atau fasilitator atau moderator. Gitu ya, moderator tidak bisa memberikan komentar, satu-satunya cara memang dia mengarahkan begitu. Jadi mungkin framingnya ya, framingnya sehingga kemudian dua-duanya itu bisa dibandingkan oleh para pemirsa dan sekaligus orang bisa memberikan kesimpulan mana di antara dua hal ini yang masuk ke akal. Tapi kesimpulan adalah di penonton dan bukan di moderator. Sebenarnya Mas Bima, Pak Loli dan Mas Agus, saya lihat bahwa kalau kita bisa mengemas dengan baik debat ini bisa meningkatkan partisipasi politik masyarakat gitu. Jadi tidak bertujuan untuk satu pihak. Kalau masyarakat itu terlibat dari awal, debat pertama, 2, 3 mereka asik dari awal, sehingga berakhir nanti kita berharap pada pemilihan nanti mereka nyoblos. Nah, karena sudah dibangun atmosfer-atmosfer seperti itu gitu loh. Gimana Mas Bima menanggapinya? Ya, saya sepakat bahwa tingkat partisipasi pemilih sangat ditentukan oleh metode kampanye, cara kampanye,
apakah kandidat itu atraktif atau tidak, ya termasuk tentunya bagaimana debat itu diatur. Ya, saya kira kemunculan Obama, kemunculan Palin, ya itu sudah membawa anak-anak muda Amerika yang tadinya nggak niat untuk milih, kemudian sekarang berpikir sangat serius untuk berpartisipasi. Saya kira itu bagus. Pak Wapres, nah kalau dalam debat itu kan dibutuhkan artikulasi yang jelas, ya kan, penampilan, public speaking, communication skill. Bapak setuju dengan itu, Pak? Kalau mau debat yang dipentingkan paling utama bukan wawasan, artikulasi, segala macam enggak. Apa, Yang Pak? terpenting adalah celana. Artikulasinya bagus, wawasannya luas, nggak pakai celana ya sama saja. Dan artinya gini, debat itu kan di tempat umum. Iya. Show kan. Iya. Ada show yang tidak kepake juga ada. Apa, Pak? Showback misalnya. Kita artinya harus paham betul. Kita juga perlu melayani bagi mereka yang tidak sehat. Itu juga penting karena juga punya hak pilih. Artinya dikasih mungkin bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Nah, itu contoh paling gampang. Mungkin Bapak bisa menyontohkan, Pak? Silakan, Ya, misalnya kan kalau debat nih malam hari. Selamat malam. Nah, gini malam. Selamat malam. Soalnya gelap. Iya. Bapak-bapak. Ini. Ibu-ibu. Ini. Jadi orang yang tidak sehat pun bisa mencerna. Betul. Misal kalau daerah kan banyak di Ambon. Loh, kenapa, Pak? Pisang. Di Ambon pernah terjadi unjuk rasa. Di Lombok pernah terjadi ketegangan. Suhu politik kan gitu. Nah, di Jakarta pernah terjadi pemerkosaan. Ya, kita mengucapkan terima kasih ya, Terima kasih Melani. banyak, Pak. Semoga pemilihan presiden tahun depan akan diwarnai oleh satu sistem debat yang tentunya demokratis, mendidik dan juga berkualitas. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita Mas Bima, terima kasih. Teman-teman Civitas Akademika, terima kasih. Pak Wapres, terima kasih. Jangan lupa untuk saksikan terus Demokrasi setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat dan siaran ulangnya setiap hari Senin jam 12.35 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Pimpinan. Baiklah anggota Dewan yang terhormat, sidang saya tutup.